Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Eko. Ya, ini saya dengan Pak Gunawan selaku rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Batangan membahas terkait dengan kasus 3, yaitu kasus 3 terkait dengan guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia, di mana di kasus 3 ini guru tersebut diharapkan meningkatkan nilai rapotnya terkait untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, kemudian bagaimana respon Pak Gunawan terkait dengan kasus 3 ini? Ya, terkait dengan tadi bahwa nanti untuk meningkatkan nilai rapot agar siswa di SMA Karakter Mulia ini bisa menembus atau lolos diterima di PTN dengan jalur rapot. Anda telah mengajar 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda akan melakukan itu? Bagaimana responnya Pak Kud terkait dengan kasus 3 ini? Yang pertama, jawaban saya, terima kasih Pak Eko sudah memberikan kepercayaan untuk bertanya hal semacam itu. Yang pertama, perlu disadari juga bahwasanya memang ada benarnya kalau lulusan SMA itu memang sebaiknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau kita melihat situasi kondisi anak per anak, terutama yang majemuk, kan tidak semuanya selalu bisa ataupun mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak faktor, baik dari kemampuan maupun biaya terutama. Walaupun sekolah negeri sekalipun, karena biayanya juga termasuk mahal. Kecuali kalau yang bidik misi mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan nilai, kemungkinan bisa juga mungkin KKM-nya yang terlalu tinggi sehingga anak sulit untuk mencapai KKM. Mencapai KKM saja sulit, apalagi mempunyai nilai tambah. Bisa jadi mungkin nilai disepakati juga dalam satu sekolah, misalkan nilai KKM-nya diturunkan, tapi nilai tetap diupayakan tetap naik dengan metode pembelajaran yang bermacam-macam. Saya kira untuk tiap guru pasti bisa. Toh mereka juga sering membuat PTK, itu kan sebagai bukti kalau mereka bisa berhasil dalam meningkatkan nilai itu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan peningkatan nilai, kalau memang itu keputusan dari sekolah diputuskan bersama, ya kita mengikuti. Akan tetapi dalam hal ini bagi saya, kalau misalkan anak harus diberikan nilai, maka beban tugas anak pun juga harus ditambah. Kita kan juga ada nilai, itu nilai yang standar baku dalam artian sesuai dengan KKM. Yang lebih, misalkan sudah tuntas, itu kan ada nilai pengayaan. Bagi anak yang sudah mengikuti pengayaan, materi pengayaan, tentunya nilainya harus di atas KKM, sehingga nilainya nanti bisa meningkat lebih baik. Dan yang keempat, berkaitan dengan penjurusan, karena SNMPTN itu berkaitan dengan penjurusan, perlu ditinjau ulang. Ini Bapak Ibu guru harusnya lebih jeli, lebih teliti. Tiap jurusan itu pasti memiliki nilai di tiap pelajaran khusus. Sebagai contoh, kalau misalkan nilai SMA itu misalkan ingin pendidikan fisika, maka harus ditekankan nilai pelajaran fisika dan matematika itu pun juga harus tinggi disertai dengan mata pelajaran yang lain. Seringnya kita itu mengabaikan itu. Anggapan kita bahwasanya mungkin anak mengambil dengan ranking yang terlalu tinggi, grade yang sangat tinggi, tapi tidak menyadari kebutuhan tiap jurusan yang dibutuhkan nilai mata pelajaran apa. Yang biasanya terjadi seperti itu. Saya kira itu Pak Eko jawaban saya. Mungkin bisa jadi sedikit banyak lah, saya berharap itu bisa menjadi pertimbangan. Kira-kira nanti seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunawan atas solusi dari permasalahan kasus 3 ini terkait dengan peningkatan nilai untuk
jalur PTN. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.